Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi membaca buku Quantum Learning. Sekarang bab 3, kekuatan ambak. Apa manfaat bagiku? Mengapa Anda harus membaca bab ini? Pertama, belajar bagaimana membuat diri Anda termotivasi untuk mencapai tujuan Anda. Kedua, mengetahui langkah-langkah untuk menumbuhkan minat dalam segala sesuatu. Tiga, mengetahui tentang seluk-beluk belajar aktif. Keempat, meningkatkan kualitas hidup Anda. Sebelum Anda melakukan hampir segalanya dalam hidup Anda, baik secara sadar maupun tidak, Anda akan bertanya pada diri Anda tentang pertanyaan seperti ini. Apa manfaatnya bagiku? Mulai dari pekerjaan sehari-hari yang paling sederhana hingga monumental yang mengubah hidup. Segala sesuatu harus menjadikan manfaat pribadi atau Anda tak mempunyai motivasi untuk melakukannya. Misalnya, Anda bangun di pagi hari, Sabtu, dan berdebat mengenai manfaat pergi ke klub olahraga untuk berlatih. Inilah perdebatan yang terjadi dalam diri Anda. Aku biasa tetap berada di tempat tidur yang nyaman, ini sejam lagi. Atau aku dapat segera bangun dan berpakaian serta berolahraga. Hari Sabtu adalah satu-satunya hari ketika aku bisa tidur berlama-lama. Tetapi ini juga satu-satunya hari ketika aku bisa berolahraga. Ya, banyak hal yang akan aku lakukan hari ini. Dan kalau aku memulai hari ini dengan olahraga yang benar, aku akan merasa bugar dan tampak sehat. Oke, aku akan bangun. Jika Anda bangkit dari tempat tidur pada saat itu, berarti Anda telah melihat manfaatnya dan melakukannya bagi diri Anda. Namun, katakanlah waktu itu Anda bukannya langsung bangkit, tetapi masih merasa ragu dan perdebatan dalam diri Anda berlanjut. Akan tetapi berolahraga akan memakan waktu 2 jam. Sedangkan tidur hanya akan menghabiskan waktu 1 jam. Jadi, kalau aku memilih tidur, aku akan mempunyai lebih banyak waktu untuk yang lainnya. Selain itu, ranjang ini terasa nyaman sekali. Ya, tidur saja. Dalam hal ini, Anda melihat manfaat pada pilihan kedua yang menurut Anda lebih menarik. Apakah itu masuk akal atau tidak? Apakah itu lebih baik atau tidak bagi Anda? Yang penting, alternatif yang lebih menarik adalah alternatif yang Anda pilih. Anda pun mengalami proses ini pada tingkat yang lebih dalam ketika Anda memutuskan apakah Anda akan mengadakan perubahan dalam pekerjaan, kembali ke sekolah, minta kenaikan gaji, membantu teman, menghadiri suatu pertemuan, menanam sayur mayur, mengatur kembali rumah Anda, atau apapun di mana Anda harus menimbang manfaat dan dari risiko atau manfaat lawan manfaat. Segala sesuatu yang ingin Anda kerjakan harus menjanjikan manfaat bagi Anda atau tidak akan termotivasi untuk melakukannya. Bayangkan, Anda baru saja ditawari pekerjaan di negara lain saat Anda bertanya, apa manfaatnya bagiku? Anda mungkin akan mempertimbangkan gaji, kemungkinan kenaikan pangkat, biaya rumah di tempat baru, cuaca, tingkat kriminalitas, kualitas sekolah, berapa jauh dari sana keluarga, apakah ada fasilitas rekreasi yang memadai, dan banyak lagi faktor lainnya. Anda akan menimbang semua faktor ini dengan apa yang telah Anda miliki saat ini dan upaya yang diperlukan untuk bergerak sebelum Anda memutuskan apakah Anda menerimanya atau tidak. Kami menyebut motivasi yang Anda peroleh dari latihan mental ini dengan ambak, yang merupakan singkatan apa manfaatnya bagiku. Dan apakah Anda mempertimbangkan pindah ke negara lain atau mempelajari keterampilan baru, Anda tak akan termotivasi mengambil tindakan jika ambak mengabaikan manfaat dan risikonya, atau tidak lebih mengabaikan manfaat dari alternatif lainnya. Kadang-kadang ambak sangat jelas dalam benak Anda, dan di lain waktu Anda harus mencarinya atau bahkan menemukannya. Begitu saja. Menciptakan minat, ambak yang ampuh untuk belajar. Dalam banyak situasi, menemukan ambak sama saja dengan menciptakan minat dalam apa yang sedang Anda pelajari dengan menghubungkannya dengan dunia nyata. Ini terutama benar dalam situasi belajar yang formal. Apakah itu kelas malam, seminar akhir minggu, belajar di kampus, Anda harus mencari cara untuk menjadikannya berarti bagi hidup Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana aku dapat memanfaatkannya dalam kehidupanku sehari-hari. Menciptakan minat mudah untuk beberapa subjek A dan lebih sulit untuk subjek-subjek lainnya. Namun Anda selalu dapat menemukan sesuatu yang menarik bagi Anda. Peluangnya adalah bahwa Anda sudah termotivasi mempelajari suatu informasi untuk beberapa alasan. Mungkin itu akan meningkatkan karir Anda atau membantu Anda agar
lebih mudah berkomunikasi, atau mungkin merupakan batu loncatan menuju pendidikan yang lebih tinggi. Jika Anda telah memiliki beberapa tahun pengalaman dalam pasar kerja, Anda pun mempunyai sense yang baik dalam dunia nyata dan apa yang harus diupayakan untuk mendapatkan yang terbaik. Darinya, ini mungkin saja akan lebih mudah menciptakan minat daripada ketika Anda masih lebih muda. Katakanlah Anda telah mendaftarkan diri untuk kursus bahasa Spanyol pada hari Selasa dan Kamis malam sepulang kerja. Anda ingin mengikuti kursus ini atau Anda tentunya tidak akan mendaftar. Namun kadang-kadang sulit sekali untuk terus termotivasi. Sepulang kerja, Anda harus bergegas belanja keperluan rumah, makan malam, pergi ke bank, dan mengambil pakaian di Binatu. Apalagi setelah kerja sehari-hari, Anda merasa sangat lelah dan ingin bersantai di depan televisi atau membaca buku. Bagaimana Anda dapat menciptakan minat yang Anda butuhkan untuk melanjutkan kursus Anda? Di tempat tinggal saya, itu adalah hal yang mudah. Di California Selatan, sebagian besar penduduk berbicara bahasa Spanyol. Karena itu, saya melihat bahasa tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Saya mendengarnya saat saya menyusuri rak-rak di pasar swalayan. Apa sih yang mereka bicarakan? Apakah mereka sedang membicarakan saya? Dan hampir di setiap tempat yang saya kunjungi. Ditambah lagi jika saya pergi ke Meksiko untuk berlibur, yang banyak dilakukan orang dari daerah ini karena Meksiko adalah negeri yang kaya dengan keindahan, keanekaragaman, dan warisan budaya, dan karena tempat itu mudah dicapai dengan kendaraan sendiri. Pengetahuan bahasa Spanyol akan memudahkan saya untuk bergerak lebih bebas dan lebih nyaman. Mengetahui bahasanya juga akan membantu saya mendapatkan harga yang pantas untuk penginapan, pengetahuan jadwal kereta api dan kapal, dan menanyakan jalan menuju ke bank, telepon umum, atau penjual es krim. Ketika jalan-jalan adalah hal yang juga menguntungkan berbicara dengan penduduk asli daripada bergantung sepenuhnya pada buku petunjuk untuk mencari informasi. Pendek kata, pengetahuan tentang bahasa Spanyol akan meningkatkan kekuatan pribadi saya. Dalam suasana di mana bahasa Spanyol merupakan bahasa utama atau bahasa yang dominan digunakan. Jika ini memberikan motivasi yang cukup untuk mengabaikan keengganan mengikuti kursus, maka saya akan melangkah maju dan mencurahkan energi yang diperlukan untuk mempelajarinya. Menciptakan minat semacam ini merupakan jalan yang sangat baik untuk memotivasi visi Anda demi mencapai tujuan Anda. Bagaimana cara Anda menciptakan minat ini bergantung pada berbagai hal dalam kehidupan Anda sendiri. Jadi, masing-masing orang akan melakukannya dengan cara yang agak berbeda. Alasan yang saya gunakan untuk belajar bahasa Spanyol efektif untuk saya dan alasan Anda pun akan efektif untuk saya. Mari kita lihat contoh lain yang berbeda. Mungkin Anda ingin ke perguruan tinggi, namun Anda harus menyelesaikan beberapa pelajaran supaya Anda diterima untuk program yang ingin Anda masuki. Ini bisa jadi situasi yang sangat berat, bukan karena pelajaran itu sudah sangat sulit, melainkan tidak selalu pelajaran tersebut berkaitan dengan apa yang ingin Anda pelajari. Katakanlah Anda ingin memasuki program sarjana dalam perencanaan pendudukan. Masalahnya, Anda harus mengambil pelajaran dasar statistik, subjek yang sama sekali tidak Anda sukai. Bagaimana Anda dapat menciptakan minat dalam masalah tersebut dengan cara memerinci apa yang akan Anda dapatkan secara pribadi bila mengambil kursus ini. Beberapa manfaat yang mungkin ada dengan mengetahui statistik adalah Anda mampu mengenali dan menganalisis tren dalam bisnis Anda dan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang data yang menceritakan presentasi itu merupakan cara lain untuk mengembangkan kekuatan pribadi Anda. Atau mungkin Anda merupakan penggemar olahraga yang sangat berkaitan dengan statistik seperti baseball atau sepak bola. Pelajaran statistik itu mungkin akan menambah dimensi baru bagi Anda dalam menikmati permainan itu. Menciptakan minat juga memiliki keuntungan intrinsiknya. Ketika Anda menciptakan minat dalam suatu subjek, Anda kerap mendapati bahwa hal itu membawa Anda kepada minat baru di bidang lainnya. Mengembangkan bidang-bidang baru ini menimbulkan kepuasan tersendiri dan juga minat baru lainnya. Reaksi berantai yang berjalan terus-menerus. Pelajaran tentang oceanografi misalnya mungkin akan membuat Anda tertarik pada akuarium
air laut, yang selanjutnya membuat Anda tertarik pada scuba diving, yang selanjutnya membuat Anda tertarik pada fotografi dasar laut, terus menerus sehingga dunia bawah laut menjadi sumber eksplorasi dan kepuasan yang tak ada akhirnya. Segera tantangan terbesar Anda adalah menemukan waktu untuk mencapai semuanya. Ketika Anda menciptakan minat pada suatu subjek, Anda akan sering menemukan bahwa ini menuju pada minat baru, menciptakan rekreasi rantai yang terus-menerus. Karena itu, di permukaan belajar aktif mungkin kedengarannya melelahkan, tetapi sebenarnya itu memberi kekuatan, seperti jogging atau berenang. Kadang-kadang Anda harus memaksa diri untuk melakukannya, namun sekali Anda memulainya, Anda akan merasakan bahwa energi Anda terus bertambah. Kini sebelum Anda melanjutkan membaca, berhentilah sejenak dan pikirkanlah bagaimana Anda dapat menciptakan minat dalam teknik-teknik belajar yang akan Anda baca dalam buku ini. Kembalilah pada isi buku dan lihatlah masing-masing judul bab, bagaimana Anda dapat menghubungkan topik-topik yang ada dengan apa yang Anda lakukan di dunia nyata. Secara khusus, bagaimana ini dapat membantu Anda untuk mendapatkan keterampilan tersebut. Ingat, jawaban Anda harus benar-benar pribadi dan tidak seperti pembaca lainnya, karena hidup Anda secara unik adalah milik Anda sendiri. Ambak dan quantum learning. Jadi, apakah ambak dalam membaca buku ini? Hanya ini, buku ini meningkatkan peran Anda sebagai pelajar seumur hidup. Buku ini tentang memikul tanggung jawab demi meningkatkan kualitas hidup Anda dengan belajar sedapat mungkin dari setiap situasi dan memanfaatkannya untuk diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai, dan untuk mengkaji secara efektif masalah-masalah yang penting bagi Anda. Buku ini adalah tentang belajar aktif lawan belajar pasif. Jika Anda bertanggung jawab atas hidup Anda akan memulai membuat segalanya terjadi dan bukan sekadar membiarkannya. Belajar aktif adalah masuk ke dalam kehidupan, bukan membiarkan hidup mengombang-ambingkan Anda. Alih-alih menjadi produk dari gaya mengajar seorang profesor, cengkraman kebijakan perusahaan, atau korban angin perubahan, Anda menjadi suatu kekuatan yang agresif. Tempatkan diri Anda dalam posisi pencari dan mulailah pencarian ilmu. Apakah ambak Anda untuk menjadi pelajar yang aktif? Pelajar aktif memperoleh nilai-nilai yang lebih baik, lebih cepat, dipromosikan, mendapatkan penghasilan lebih besar, dan biasanya mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dalam hidup. Jika Anda sedang mencari ilmu, maka secara otomatis Anda akan terbuka untuk pengalaman dan pelajaran yang ditawarkan oleh kehidupan. Pikiran yang terbuka menyerap dan mengolah pengetahuan, kemudian dengan penuh semangat mencari lebih banyak lagi. Hal ini terbentang dari diri yang introspektif dan mulai bertualang di dunia luas. Semangatnya adalah untuk menelusuri setiap kawasan yang baru, mengintip ke setiap celah-celah yang tersembunyi, dan mengikuti setiap jalur yang ada dalam rangka mencari pengetahuan. Ketika Anda bertanggung jawab atas hidup Anda mulai mengupayakan agar segalanya terlaksana. Belajar aktif versus belajar pasif. Belajar apa saja dari setiap situasi, tidak dapat melihat adanya potensi belajar. Menggunakan apa yang Anda pelajari untuk keuntungan Anda aktif, kalau pasifnya mengabaikan kesempatan untuk berkembang dari suatu pengalaman belajar. Aktif mengupayakan agar segalanya terlaksana, pasif membiarkan segalanya terjadi. Aktif bersandar pada kehidupan, pasif menarik diri dari kehidupan. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, semakin banyak pilihan yang Anda miliki ketika menghadapi situasi yang menantang. Semakin banyak pilihan Anda, semakin besar kekuatan pribadi yang Anda miliki. Dan itulah yang dibahas dalam buku ini, kekuatan pribadi. Inilah satu jenis kekuatan yang Anda lihat pada orang-orang yang sepenuhnya bertanggung jawab atas diri mereka, pada orang-orang yang membuat keputusan dengan keyakinan karena mereka mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan semua informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang benar bagi diri mereka. Buku ini memberikan kepada Anda teknik-teknik efektif yang telah terbukti untuk menjadi pelajar yang istimewa. Ambak motivasi itu benar-benar bersifat pribadi bagi setiap orang yang membaca buku ini. Tetapi Anda harus memutuskan bahwa manfaat lebih besar daripada waktu dan energi yang Anda keluarkan. Dan waktu serta energi sangat penting untuk menjadi seorang pelajar kuantum.
Mula-mula Anda harus membuat komitmen untuk membuka diri Anda terhadap teknik-teknik dan latihan-latihan dalam buku ini dan mempraktikannya dengan niat untuk menjadikannya bagian dari hidup Anda. Secara keseluruhan, apapun tujuan khusus Anda, ambak untuk membaca buku ini haruslah karena buku ini bermanfaat bagiku. Merayakan keberhasilan Anda. Ketika Anda bertanya apa manfaatnya bagiku, pastikan untuk memasukkan perayaan dalam jawaban Anda mengapa. Beberapa kali ketika Anda melihat tujuan yang pencapaiannya masih di masa depan, ini akan tampak lebih besar dari hidup itu sendiri. Hampir membuat Anda kewalahan. Anda akan berpikir, wow, kalau aku dapat mencapai tujuan itu pasti akan menjadi sesuatu yang besar. Nantinya ketika Anda setelah berhasil mencapainya, maka hal itu tak lagi tampak sebagai sesuatu yang terlalu besar. Itu akan menjadi satu di antara hal-hal yang Anda lakukan di masa lalu. Anda lupa bahwa Anda telah menyelesaikan suatu pekerjaan besar dengan baik. Anda bergerak ke proyek berikutnya tanpa berhenti untuk memikirkan yang sudah Anda lakukan, tanpa mengakui keutamaan dari apa yang telah Anda kerjakan. Mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan dengan penuh keyakinan dapat melahirkan kekuatan pribadi, pengetahuan yang lebih luas, pilihan yang lebih banyak, kekuatan pribadi. Ketika Anda menyelesaikan suatu pekerjaan, maka pentinglah untuk merayakan prestasi ini. Ini akan memberikan perasaan keberhasilan, penyelesaian, dan kepercayaan. Dan ini akan membangun motivasi bagi Anda untuk tujuan berikutnya. Perayaan harus menjadi aspek penting dalam ambak Anda. Putuskan sebelum Anda memulai suatu proyek, bagaimana Anda akan merayakannya ketika tugas Anda selesai, dan sisipkanlah hadiah-hadiah kecil saat Anda menyelesaikan langkah-langkah kecil dalam prosesnya. Misalnya, Anda mungkin memutuskan akan pergi makan malam bersama seseorang teman setelah membaca dan menguasai teknik-teknik dalam salah satu bab buku ini. Dan pergilah berlibur pada akhir minggu setelah Anda menyelesaikan seluruh buku ini. Di kantor perusahaan Supercam, kami melakukan banyak perayaan. Setiap kali kami mencapai target pendaftaran, kami mengadakan pesta kecil bagi karyawan kantor dan pesta tahunan untuk merayakan keberhasilan program musim panas. Kami juga berusaha untuk mengadakan kumpul-kumpul secara spontan sesering mungkin. Suami saya, Ju, dan saya sendiri mengadakan perayaan besar setelah kami menyelesaikan perkemahan yang menantang di Bear Valley, California. Dalam perjalanan pulang, kami berhenti di Taman Nasional Yosemite dan membuka sebotol Dom Perignon. Di sana, kami duduk-duduk di sanalah sebuah tempat paling indah di muka bumi ini. Minum sampai dan mengenang keberhasilan di musim panas itu. Sementara air terjun mengalir ke bawah gunung-gunung megah di sekitar kami. Pesona saat itu menakjubkan. Dan keesokan harinya ketika kami melanjutkan perjalanan pulang, kami merasa bergairah untuk menerima tantangan berikutnya. Perayaan harus menandai setiap langkah penting ke arah tujuan Anda dan memberikan kegairahan klimaks untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Rayakan selesainya tugas Anda. Ini memberikan Anda perasaan keberhasilan, kesempurnaan, kepercayaan diri, motivasi untuk pekerjaan berikutnya. Inilah saatnya. Manfaatkan waktu Anda saat ini. Seberapa sering hal ini terjadi pada Anda? Anda duduk dalam pertemuan staf atau ruang kuliah, memandang keluar jendela, dan bisik-bisikan di kepala Anda mengatakan sesuatu seperti, bukan seperti itu. Aku lebih baik mengerjakan yang lain daripada duduk di tempat ini sekarang. Kita semua mempunyai bisikan semacam ini, dan kitalah ahlinya dalam menginginkan untuk berbuat sesuatu yang lain atau berada di tempat lain daripada tempat kita berada saat ini. Kitalah ahlinya dalam mengatakan hal-hal bukan ini. Ketika Anda di SD, apakah Anda berpikir bukan ini saatnya, tetapi di SMP lah saatnya? Lalu di SMP, apakah Anda berpikir SMU lah saatnya? Banyak orang mengenang bahwa mereka mengalami hal ini. Ketika akhirnya mereka masuk SMU, mereka merasa bahwa menjadi anak baru di SMU jelas-jelas bukan.
inilah saatnya. Kemudian mereka memutuskan bahwa menjadi senior akan berarti inilah saatnya. Sebagai senior, mereka menemukan bahwa yang benar-benar saatnya adalah masuk universitas. Lalu di universitas mereka berpikir setelah terjun di dunia nyata, barulah ini saatnya. Ketika akhirnya mereka terjun di dunia nyata, mereka yang senang mengenang hari-hari mereka di perguruan tinggi dan berpikir itu saatnya. Jika Anda seperti orang-orang ini, segera Anda akan mengisi seluruh hidup Anda dengan mengatakan bukan ini. Apakah akibat pemikiran seperti ini bagi Anda? Ya, ini berakibat pada kualitas hidup Anda. Pikirkan berapa banyak waktu yang terbuang karena pikiran Anda tidak terpusat pada tugas yang sedang Anda kerjakan. Baik Anda sedang berada dalam suatu pertemuan dan berharap Anda berada di meja Anda sambil mengikutinya, atau di lapang golf sambil merasakan bersalah karena tumpukan pekerjaan di meja Anda. Bisikan di kepala Anda yang menjauhkan Anda sama sekali dari kehidupan sekarang adalah bisikan ego Anda. Bagian dari Anda yang selalu mencari kesenangan dan kenyamanan, tetapi ada nilai dalam ketidaksenangan dan ketidaknyamanan. Untuk satu hal ini menggerakkan benak Anda ke keadaan yang lebih aktif, dan untuk hal lainnya ini melebarkan zona kenyamanan Anda untuk mengikut sertakan serangkaian pengalaman yang lebih luas. Sikap inilah saatnya memengaruhi karir. Zack Gibb baru lulus dari Universitas Teknik Tennessee dengan gelar insinyur elektro. Ketika ia diajak bergabung dengan perusahaan jasa komputer terbesar di negara itu, dengan penuh semangat ia menerima tawaran itu karena ia berpikir bahwa ia akan segera mendapat kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang baru diperolehnya. Namun setelah beberapa bulan bekerja, Jack menyadari bahwa pekerjaannya lebih mirip dengan seorang juru gambar daripada seorang insinyur. Dengan perasaan tertipu dan kecewa, ia berpikir untuk berhenti saja sehingga ia dapat mencari pekerjaan lain, sesuatu yang benar-benar sesuai. Karena itu, ia mengungkapkan perasaannya kepada manajernya. Ia mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan. "Dengar, saya mengetahui bahwa Anda belajar untuk menjadi seorang insinyur," kata manajer itu, "dan Anda pikir ini buang-buang waktu saja. Tetapi dengan bekerja seperti seorang juru gambar sekarang, Anda akan mengetahui bagaimana bekerja dengan para juru gambar dan apa yang dapat diharapkan dari mereka selama bertahun-tahun. Ini akan membuat Anda menjadi insinyur yang lebih bernilai nantinya." Jack tidak jadi mencari pekerjaan di tempat lain, tetapi justru mengambil sikap inilah saatnya dan tetap pada pekerjaan semula. 17 tahun berikutnya sebagai manajer di perusahaan yang sama, ia menisbahkan sebagian besar keberhasilan karirnya pada fakta bahwa hari ini ia mempunyai pengetahuan dan kemampuan melakukan hampir semua pekerjaan para pegawai yang menjadi stafnya. Ia tak hanya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan itu yang sebagian besar pernah dilakukannya, ini juga memudahkan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh stafnya. Ketika Anda sedang berada dalam satu pertemuan yang membosankan, pikirkanlah betapa sangat bernilainya bila Anda dapat memanfaatkannya, bila pikiran Anda terpusat menjadi tertarik dan ikut serta dalam diskusi. Anda akan heran dengan hasilnya. Demikian juga jika Anda berada dalam kursus golf atau ikut serta dalam aktivitas santai lainnya. Bayangkan betapa Anda akan lebih menikmatinya jika Anda benar-benar santai daripada memikirkan tumpukan tugas di meja Anda. Lain kali, jika Anda merasa ini bukan saatnya, saat mengajak Anda untuk mencoba ini, katakan pada diri Anda, inilah saatnya. Ucapkan keras-keras dengan penuh keyakinan, lakukan kegiatan-kegiatan seperti mencuci piring, mengajak anjing berjalan-jalan, dan membersihkan meja Anda. Hidupkanlah benar-benar saat itu dan temukan manfaat dalam apapun yang sedang Anda lakukan. Cobalah untuk efisiensi dan sempurna. Curahkan segala sesuatu yang Anda ketahui untuk mengerjakan pekerjaan ini lebih baik daripada yang pernah Anda lakukan sebelumnya.
Jika Anda dapat mempelajari bagaimana menciptakan suasana yang paling mendukung, berarti Anda telah mengetahui cara membawa diri Anda ke dalam kerangka pikiran yang ideal, tanggap terhadap detail, merasa positif, dan mempunyai keteguhan untuk melakukan yang terbaik. Sikap positif yang Anda bangun dengan upaya sederhana ini akan mulai merasuki setiap bidang kehidupan Anda, dari pertemuan-pertemuan singkat yang sederhana hingga proyek besar yang rumit yang tadinya tak ingin Anda lakukan. Dan sebagai manfaat tambahan, Anda juga akan lebih menikmati waktu-waktu luang Anda. Kini, sambil meneruskan membaca isi buku ini, katakanlah, inilah saatnya. Aku akan mendapatkan segala yang dapat kuperoleh dari setiap bab. Aku akan melakukan semua latihan, seolah-olah inilah yang terpenting di dunia. Aku akan menjadi pelajar kuantum secara total. Dan ketika aku selesai membaca buku ini dan menyerap setiap manfaat yang ditawarkan, aku akan merayakan. Aku tahu, aku tahu. Beri tanda pada kotak di bawah ini jika Anda memahami konsep. Saya mengetahui apa yang dimaksud dengan belajar aktif dan mengapa saya ingin menjadi pelajar yang aktif. Saya mengetahui bagaimana menciptakan minat dalam situasi belajar saya. Saya tahu bagaimana membuat segalanya. Inilah saatnya. Saya tahu ambak untuk membaca buku ini. Setelah saya membaca buku ini, saya akan merayakannya dengan cara alhamdulillah. Bab 3 telah selesai. Silahkan kepada rekan-rekan untuk membeli buku aslinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.